Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dewan juri yang saya hormati serta hadir yang berbahagia, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisa Stianisi dari SMA Negeri 9 Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai tim oposisi untuk menyampaikan pidato argumen saya mengenai Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Dilatar belakangi dengan adanya kesalahan dalam pola asuh orang tua terhadap anaknya dan banyaknya kasus orang tua yang ditekan oleh lingkungan dan pasangannya untuk memiliki anak. Dari hal tersebut ada dua hal penting yang ingin saya sanggah. Yang pertama mengenai tes kelayakan. Tes yang dilakukan ini akan menunjukkan kemampuan dan ketidakmampuan orang tua untuk memiliki seorang anak. Juga tes ini bersifat wajib. Dari tes kelayakan tersebut saya tidak setuju, karena dalam hal ini tes kelayakan tidaklah diperlukan. Yang sebaiknya dilakukan hanyalah pengedukasian kepada orang tua tersebut. Apakah pernah pemerintah berpikir bagaimana dampak dari tes kelayakan tersebut? Dengan sifat wajib, tentu akan menimbulkan banyak sekali kontra yang akan terjadi. Siapa sih orang yang ingin melakukan tes tersebut hanya demi memiliki seorang anak? Tentunya orang tua tersebut akan memikirkan terlebih dahulu apakah orang tersebut akan mengikuti tes tersebut ataupun tidak. Selanjutnya mengenai seorang anak. Anak adalah sebuah anugerah dari Yang Kuasa. Untuk memiliki anak adalah hal yang dibebaskan untuk pasangan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengatur hal itu. Tidak ada kebebasan yang terjadi karena adanya kebijakan tersebut. Akan menimbulkan kontra yang dimana manusia tidak akan memiliki sebuah kebebasan dengan adanya aturan pemerintah itu. Saya sebagai tim oposisi menolak keras adanya kewajiban tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Setelah memberikan sanggahan tadi, izinkan saya untuk menyampaikan argumen yang telah saya kumpulkan. Yang pertama, kebijakan ini akan memunculkan tindakan child free. Tindakan ini dapat terjadi karena pemerintah meluncurkan tes kelayakan tersebut. Dan child free adalah kasus yang sedang populer di zaman sekarang. Banyaknya pengaruh dari luar sana ditambah dengan adanya kebijakan tes kelayakan ini dapat membuat peningkatan kasus child free. Pernahkah pemerintah berpikir apakah child free ini akan menimbulkan hal negatif bagi negara? Tentu pemerintah harus memikirkan hal tersebut. Karena child free ini merupakan keputusan seorang untuk tidak memiliki anak setelah menikah, yang dimana hal tersebut dapat menimbulkan pengaruh yang negatif pada negara, karena jumlah usia produktif akan lebih sedikit yang di masa depan. Di beberapa negara, banyak orang tua yang hidupnya bergantung kepada negara karena tidak memiliki anak ataupun keluarga. Sehingga beban negara akan semakin besar dan semakin bertambah untuk membiayai penduduk lanjut usia karena jumlah penduduk usia produktif semakin sedikit dibandingkan yang tidak produktif. Selain itu, untuk tes kelayakan ini akan menimbulkan memanipulasi data. Dengan adanya tes kelayakan ini akan beresiko tinggi karena dengan adanya tes ini akan menimbulkan pemalsuan data. Hal ini dapat terlihat dari negara kita yang dimana semua tersebut akan terselesaikan dengan adanya uang. Uang, dan uang. Hal itu akan lebih menguntungkan pihak atas daripada pihak bawah, yang dimana pihak atas akan memanfaatkan hal tersebut untuk meluluskan tes kelayakan yang ada. Padahal yang sebetulnya mungkin orang atas tersebut tidak lulus dalam hal tersebut, tapi dengan memiliki uang maka orang atas tersebut akan lulus dari tes kelayakan untuk memiliki anak. Selain itu, apabila hal ini terjadi, maka akan merugikan bagi negara dan juga pihak bawah. Bagi negaranya, karena akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah selanjutnya, karena apabila masyarakat tidak akan percaya lagi kepada pemerintah, semua putusan ataupun aturan yang diluncurkan oleh pemerintah tidak akan dipatuhi semuanya oleh masyarakat. Dengan adanya pembangunan tersebut akan menimbulkan dampak negatif bagi negara. Selain itu juga akan merugikan pihak bawah karena pihak atas yang dapat memanfaatkan hal tersebut untuk meluluskan tes kelayakan itu. Sedangkan pihak bawah yang tidak memiliki uang pasti akan menerima segala keputusan yang telah diberikan oleh pemerintah yang ada. Selain itu, kebijakan ini juga akan merusak mental.
Pernahkah pemerintah berpikir mengenai mental orang tua yang mengikuti tes kelayakan tersebut? Bagaimana kalau mereka gagal? Dan bagaimana apabila orang tua tersebut telah lulus dalam tes kelayakan itu? Apabila lulus, apakah orang tua tersebut akan terus melanjutkan memiliki anak atau tidak? Pasti, orang tua tersebut akan memiliki kebijakan yang lain setelah lulus dari tes kelayakan tersebut. Tapi, ketika orang tua tersebut gagal dari tes kelayakan itu, apakah pemerintah dapat berpikir terhadap hal itu? Perlu dipikirkan lebih lanjut, karena hal tersebut dapat merusak mental dari orang tua tersebut. Kegagalan itu membuat frustasi orang tua tersebut karena mereka menjadi tidak percaya diri dan merasa tidak layak dengan memiliki seorang anak. Maka dari itu pemerintah perlulah berpikir lebih lanjut untuk mengeluarkan tes kelayakan tersebut. Selain itu pula, hal ini dapat berkaitan dengan latar belakang sebelumnya bahwa banyak orang tua yang ditekan oleh lingkungan atau pasangannya untuk memiliki anak. Kalau begitu, jangankan lingkungan itu pasangan, tapi pemerintah pun itu dapat merusak mental orang tua tersebut karena diadakannya tes kelayakan ini. Maka dari itu, saya tidak setuju dengan mosi Dewan ini akan mewajibkan tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak, karena akan merugikan berbagai pihak seperti menimbulkan kasus child free, pemalsuan data, hingga akan merusak mental orang tua yang melakukan tes tersebut. Saya tegaskan untuk pemerintah agar tidak meluncurkan kebijakan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.